Saudara-saudara, berbicara kepada orang yang trauma itu pasti tidak mudah. Dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit ingat tentang kepahitan masa lalu, bukan? Kepada orang-orang trauma inilah para nabi diajak oleh Allah untuk berbicara kepada mereka tentang sebuah harapan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya di video ini saya masih bisa menyapa Anda kembali, para pelanggan-pelanggan, para subscriber, umat yang setia menonton video Bible Learning untuk belajar firman Tuhan. Romo, tahu aja Romo kita lagi libur. Tapi Romo, saya tuh liburan gak kemana-mana. Bukannya gak kepengen pergi-pergi Romo. Tapi kan kalau setiap pergi ujung-ujungnya apa? Duit. Duit buat makan, duit buat ongkos, duit buat jalan-jalan. Kan sekarang harus ngencengin ikat pinggang Romo. Gak boleh boros-boros kan? Saudara-saudara, soal liburan itu tentang bagaimana kita memberikan waktu buat diri kita sendiri. Jangan cuma sibuk belanja, sibuk jalan sana, sibuk foto sana, sibuk foto sini. Tapi liburan sebetulnya sebuah kesempatan buat kita. Apakah kita mengingat-ingat kembali sejarah kehidupan kita? Apakah kita mengingat-ingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan? Apakah kita mengingat kembali campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita? Romo, ya Romo betul, untuk ingat-ingat kayak gitu butuh waktu. Waktu yang khusus, gak bisa disambi sama pekerjaan-pekerjaan, sama kesibukan. Karena boro-boro nginget tentang kebaikan-kebaikan Tuhan puluhan tahun yang lalu. Nyari kunci mobil, nyari kacamata, nyari remote aja, itu sering lupa Romo. Tapi kalau duit ingat terus. Kalau kesalahan orang lain ingat terus. Kalau kita diutangin sama orang ingat terus. Saudara-saudara, itulah manusia. Saudara-saudaraku, setiap hari Selasa saya cenderung untuk mengangkat tema seputar kitab nabi-nabi. Alasannya Anda tahu sendiri. Karena pagi hari sampai siang saya mengajar kuliah nabi-nabi. Tadi saya tuh sempat jengkel sama beberapa mahasiswa saya yang duduknya itu di belakang-belakang. Kan kalau di STF di tempat saya ngajar tuh banyak pilar-pilar. Banyak tuh mahasiswa yang suka-sukanya tuh duduknya tuh di belakang pilar. Saya udah ingetin, saya udah nasehatin, ayo itu yang di belakang, ayo maju, nggak mau maju, kagak didengerin. Akhirnya ya udah yang di belakang pilar ya udah dapet C ya, baru pada maju. Saudara-saudara, kenapa Romo Yosef kok hari ini meminta mahasiswanya untuk fokus, untuk memberi perhatian? Karena yang saya akan angkat adalah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang tergolong sebagai salah satu kitab paling sulit untuk dibaca. Waduh, kitab apa Romo? Kitab Imamat ya Romo? Itu mah masih gampang. Kitab apa Romo? Kitab Bilangan ya Romo? Itu juga masih gampang. Tapi satu kitab ini yang bernama Kitab Zakaria. Kitab Zakaria adalah salah satu kitab kumpulan nabi-nabi kecil. Kalau Anda temukan ada 12 nabi kecil dari Hosea, Amos, Yoel, terus sampai Maleaki. Satu nabi sebelum Maleaki itu Anda akan menemukan 14 bab kitab Nabi Zakaria. Saya tanya kepada Anda, siapa yang sudah baca kitab Nabi Zakaria? Romo, kalau Kejadian sih saya seneng Romo. Kalau Rut, wah itu saya seneng banget Romo. Kalau Amos, wah itu bacaan tiap hari Romo. Kalau Ayub, wah itu favorit saya Romo. Tapi kalau Zakaria, susah Romo. Ada 14 bab panjang sekali bukan? Nah, maka dari itu saya tadi menuntut mahasiswa saya, ayo duduk depan. Ayo dengerin, simak baik-baik karena ini adalah salah satu kitab paling sulit dalam Perjanjian Lama menurut Romo Yosef. Kalau ada sebagian orang bilang itu mah gampang, yaitu haknya dia. Saya berkenalan dengan Nabi Zakaria ketika saya menulis disertasi saya. Saya waktu itu disertasinya tentang kitab Yoel. Membahas soal akhir zaman dengan gaya bahasa apokaliptik. Gaya bahasa seperti kitab Wahyu, seperti kitab Daniel.
Ketika membaca kitab Yoel berbicara soal kiamat, akhir zaman, itu saya harus membaca referensinya juga dari kitab Zakaria. Karena saudara-saudara, 14 bab kitab Zakaria banyak berbicara soal akhir zaman. Banyak berbicara soal bahasa-bahasa pewahyuan, bahasa-bahasa apokaliptik yang sulit dimengerti. Anda bisa bayangkan kalau Anda baca kitab Daniel, Anda baca kitab Wahyu, banyak sekali penampakan-penampakan, penglihatan-penglihatan yang dilihat oleh Daniel, dilihat oleh penulis kitab Wahyu, kemudian juga di kitab Yeskiel. Yeskiel banyak sekali diminta oleh Allah melihat sesuatu sebagai tanda Tuhan mau berbicara kepada umatnya. Bisa dibayangin saudara-saudara, di kitab Zakaria ini ada kurang lebih 31 penglihatan yang dilihat oleh Nabi Zakaria. Itu mulai dari melihat altar, mulai melihat perempuan di dalam sebuah tempayan yang direbus. Bayangin coba, melihat pakaian imam, melihat malapetaka, melihat imam besar, melihat seseorang yang pakai tali ukuran, tali pengukur, lihat 4 kereta. Jadi tidak berlebihan kalau saya mengatakan kitab Zakaria adalah salah satu kitab yang paling sulit. Mengapa? Karena kita harus mengenal dulu gaya bahasa apa yang dipakai oleh nubuat-nubuat Nabi Zakaria ini. Itu yang pertama, gaya bahasa apokaliptik yang penuh dengan simbol-simbol yang berbicara soal pengungkapan terhadap misteri Allah. Pengungkapannya pun pelan-pelan, gak langsung tada gitu, enggak, tapi pelan-pelan manusia diajak untuk sedikit demi sedikit berkenalan, memahami siapa Allah dan apa rencananya. Kemudian juga seperti biasa kalau kitab nabi-nabi kita harus mengenal sejarahnya dulu. Karena nabi-nabi ini berbicara kepada bangsa umat Allah, umat Israel ini pasti dalam konteks sejarah tertentu. Sejarah itu bisa berbeda satu sama lain. Tahun ini beda sama tahun sebelumnya. Tahun depan beda sama 10 tahun lagi. Nah, maka dari itu kita nggak bisa membaca kitab nabi-nabi secara harafiah saja. Harus kita pahami dulu konteksnya bagaimana. Konteks sejarah 2500 tahun yang lalu itu bagaimana. Sejarah menjadi sangat penting. Kemudian yang ketiga, kita juga harus bisa melihat konteksnya perjalanan orang Israel sebelum pembuangan, pada saat pembuangan, atau setelah pembuangan. Karena begini, masing-masing masa menghasilkan karakter umat yang berbeda. Umat di sebelum pembuangan itu makmur, itu tajir melintir, aman sentosa, tapi mereka beribadah kepada dewa-dewa bangsa lain. Sudah diingetin oleh para nabi, sudah dinasehati, tapi nggak didengerin. Sudah pakai bahasa ancaman, gak didengerin juga. Akhirnya para nabi berbicara soal nubuatan masa depan. Kalau kalian tidak bertobat, kalian akan dihukum. Kalian akan dibuang. Kalian akan hancur sebagai sebuah bangsa. Tidak ada lagi jejaknya. Dan itu sungguh-sungguh terjadi di masa pembuangan. Nubuat-nubuat para nabi sebelum pembuangan justru jadi kenyataan pada saat pembuangan Babel. Nah, ternyata mereka hanya 50 tahun saja di Babel. Setelah tahun 587 sebelum Masehi, mereka dibuang oleh raja-raja Babel. Nah, di tahun 538, bayangin 50 tahun setelahnya, Raja Babel dikalahkan oleh Raja Kores dari Persia. Inilah asal muasal dari kenapa orang Israel di pembuangan Babel boleh kembali ke tanah air mereka. Karena Tuhan Allah Israel bisa masuk mimpinya Raja Kores ini. Memerintah Raja Kores untuk mengizinkan orang-orang Israel kembali dari pembuangan. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Membantu orang Israel memulihkan hidup mereka dengan cara membangun bait Allah. Jangan sampai diganggu oleh bangsa-bangsa lain. Harus dikasih dana, harus disupport. Saudara-saudara, ketika saya membahas minggu lalu Nabi Hagai, itu kan saya mengatakan banyak sekali dalam nubuat-nubuat Nabi Zakaria itu disebut Tuhan Allah semesta alam. Itu banyak kalau kita temukan. Nah, Tuhan Allah semesta alam
Adonai Elohim Sabaoth. Adonai Elohim Sabaoth. Tuhan Allah semesta alam. Ungkapan Tuhan Allah semesta alam ini itu seringkali dipakai oleh para nabi setelah pembuangan. Sebelum pembuangan di zaman Abraham, bapa bangsa, di zaman Ayub, belum dipakai ungkapan-ungkapan seperti ini. Di zaman Daud juga jarang sekali dipakai. Ungkapan Adonai Sabaoth yang kita terjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi God Almighty, Tuhan segala kuasa. Yang kita nyanyikan kalau sebelum doa syukur agung dalam lagu Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Itu Adonai Sabaoth. Ini baru dipahami, dikenali oleh orang Israel setelah pembuangan. Karena apa? Orang-orang Israel setelah pembuangan, mereka akhirnya mengenal bahwa Tuhan itu bukan politeisme. Tuhan itu hanya satu, yaitu yang ada di Israel, yang bertahta di tengah-tengah umatnya. Dewa-dewa bangsa lain, dewa Mesir, dewa Asyur, dewa Babel, sesungguhnya tidak ada. Hanya ada satu Allah. Itulah yang disebut dengan Allah segala kuasa. Maka kalau Anda membaca nabi-nabi, seringkali dipakai Tuhan Allah semesta alam, Tuhan Allah semesta alam. Langsung bisa ketebak, ini pasti nabi yang berkarya setelah pembuangan Babel. Pada waktu mereka menyadari luar biasanya Allah kita bisa menaklukkan Babel, bisa membuat Raja Persia mengizinkan kita kembali. Allah kita ternyata tidak mati, Allah kita masih setia, Allah kita menjadi Allah yang perjanjian. Betul-betul apa yang dikatakan oleh Allah sungguh-sungguh terjadi ketika orang Israel kembali dari pembuangan dan bisa membangun kembali bait Allah mereka. Nah, yang menarik saudara-saudara, setelah Raja Kores tahun 538 sebelum Masehi, 50 tahun setelah orang Israel tinggal di pembuangan, Raja Babel ditaklukkan oleh Raja Persia yang bernama Raja Kores. Jadi, waktu itu Raja Kores ini mengeluarkan sebuah perintah, sebuah dekret. Orang Israel harus dikembalikan ke tanah air mereka. Saya sudah mengatakan minggu lalu ya, ada Bank Nippur. Masih ingat nggak Bank Nippur? Itu bank di Babel di mana banyak nama-nama nasabahnya nama-nama orang Yahudi. Artinya banyak sekali orang-orang Yahudi di pembuangan malah makmur. Uangnya banyak, terlibat dalam perekonomian di Babel. Makanya meskipun Raja Persia ini menuliskan sebuah perintah, tidak banyak ditanggapi. Banyak orang yang tidak mau pulang. Banyak orang nggak mau susah lagi. Banyak orang trauma. Saudara-saudara, yang Anda harus ketahui adalah orang-orang Yahudi setelah pembuangan adalah orang-orang yang traumatis. Mereka trauma karena penghukuman yang sedemikian dahsyat. Mereka dibuang, mereka meninggalkan segala harta, benda, keluarga, semua yang pernah mereka miliki karena ketidaktaatan. Maka niat atau ideal tentang mau hidup taat itu muncul di pembuangan. Karena apa? Mereka trauma setengah mati karena ketidaktaatan mereka dibuang oleh Allah ke Babel. Nah, saudara-saudara, berbicara kepada orang yang trauma itu pasti tidak mudah. Dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit ingat tentang kepahitan masa lalu, bukan? Kepada orang-orang trauma inilah para nabi diajak oleh Allah untuk berbicara kepada mereka tentang sebuah harapan. Gak gampang sih Romo. Orang normal aja harapannya diangkat-angkat gak gampang. Apalagi orang trauma, orang yang pernah jatuh, orang yang pernah hancur, itu gak gampang. Jadi Nabi Zakaria, Nabi Maleaki, Nabi Hagai itu berbicara kepada orang-orang yang traumatis. Takut, dikit-dikit takut, dikit-dikit takut, dikit-dikit prejudice, dikit-dikit mempertanyakan segala macam. Karena trauma, gak mau mereka dibuang lagi. Nggak mau mereka dihukum lagi. Nah, sebagian orang, bayangin ada 436.000 kurang lebih orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan Babel. Anda bisa lihat itu di kitab Nehemia bab 7. Silakan nanti Anda baca sendiri Nehemia bab 7. Itu bagaimana banyak sekali
orang-orang Israel, di antara mereka itu ada imam, ada orang-orang Lewi, ada para penyanyi, ada para penunggu pintu gerbang, ada para budak di bait Allah, ada keturunan-keturunan dari Salomo. Jadi itu orang Yahudi itu bukan cuma satu jenis gitu ya, tapi berbagai macam, berbeda-beda. Yang luar biasanya adalah begini. Mereka dipimpin oleh seorang gubernur yang diangkat oleh Raja Persia, orang Israel sendiri, keturunan Daud sendiri, namanya Zerubabel bin Shealtiel. Zerubabel, benih yang tumbuh di Babel, ini dia namanya. Dia ini dipilih oleh Raja Persia untuk menjadi gubernur, pemimpin politis. Sementara ada lagi satu tokoh namanya Yosua, seorang imam besar yang kelak akan menjadi pemimpin religius. Jadi yang sekuler sama yang rohani berjalan bersama-sama. Dua orang inilah yang memimpin orang-orang Israel kembali dari pembuangan Babel. Mereka mencoba untuk mengangkat kembali semangat kehidupan. Mereka betul-betul menjadi pemimpin yang luar biasa. Memulihkan, memperbaiki, merajut kembali apa yang berantakan. Itu kan susah banget kan. Lebih baik bangun dari baru. Misalnya tanah kosong ya. Terus yaudah kita bangun baru. Bangunannya baru, gentengnya baru, pintunya baru, semuanya baru, udah. Tapi ini bangun dari reruntuhan. Itu nggak gampang. Kemarin saya sudah bilang ada sumber daya alam yang terbatas. Sumber daya manusianya juga terbatas. Kemudian juga ada musim kering yang berkepanjangan. Ini yang membuat orang-orang capek sendiri. Akhirnya mereka membiarkan pembangunan bait Allah mangkrak selama 20 tahun. Bayangin, 20 tahun bangunan ditinggal belum selesai, mangkrak begitu aja. Mereka karena kesulitan ekonomi, mereka bangun ekonomi mereka dulu. Rumah-rumah mereka, usaha ladang peternakan mereka. Untungnya ada dua nabi, Nabi Hagai dan Nabi Zakaria yang mengingatkan kembali. Kalau kalian membiarkan rumah Allah hancur berantakan seperti ini, semua yang kalian bangun akan sia-sia. Karena tidak ada kekuatan yang mengikat, tidak ada fondasi, tidak ada cara hidup jemaat yang bisa terpusat di bait Allah. Maka Zakaria dan Hagai, yuk bangun dulu bait Allah. Alhasil saudara-saudara, ada begitu banyak kesulitan demi kesulitan. Salah satu kesulitan yang muncul adalah tiba-tiba orang-orang Samaria, ini kan di Yerusalem, di selatan, di Yehuda. Tiba-tiba saja orang-orang Samaria itu mau nimbrung ikut pembangunan bait Allah. Ini yang gak mudah buat orang-orang Israel. Seperti saya katakan, yang namanya Israel itu terdiri dari dua wilayah. Kerajaan utara, ibu kotanya Samaria. Kerajaan selatan, ibu kotanya Yerusalem. Di utara itu ada 10 suku. Bayangin coba, anak-anaknya Yakub 10 suku itu tinggal di utara. Yang di bawah hanya 2, yaitu Yehuda, suku terbesar, dan juga Benyamin, suku terkecil. Nah, tahun 721, sebelum yang selatan ini hancur, ini sudah ada 200-300 tahun sebelumnya. Yang utara udah hancur duluan. Karena siapa? Karena Asyur. Mereka dihancurkan oleh Asyur. Penduduk-penduduk Samaria diangkut ke Asyur, disebar-sebar. Orang-orang Asyur tahu sendiri, orang Yahudi ini kalau cuman ditangkap, ditawan gitu pasti akan jadi hebat. Maka disebar-sebar. Maka identitas suku-suku di utara lenyap hari itu. Sementara orang-orang Asyur dipindahkan tinggal di Samaria. Jadi bercampur. Nah, sejak tahun 721 sebelum Masehi, orang-orang Samaria sudah dimusuhi, sudah nggak dianggap sama saudara-saudara mereka di selatan. Karena mereka dianggap sudah tidak murni lagi. Mereka bukan lagi orang Israel. Mereka bukan lagi keturunan Abraham. Maka ketika yang di selatan dibuang ke Babel, buat orang-orang Samaria itu sebuah kesempatan untuk diakui kembali. Oh, kamu juga udah dibuang kok. Kamu juga udah bercampur kok. Kamu juga udah gak murni lagi kok. Ayo kita bangun dari awal. Sebetulnya niatnya baik. Orang Samaria mau ikut membangun bait Allah. Tapi ditolak. Karena kalau Anda baca kitab Nehemia bab 7 tadi. Di pembuangan orang-orang Israel betul-betul menjaga kemurnian
keturunan mereka, darah mereka dijaga betul-betul. Maka disebut itu di Nehemia bab 7 itu ada Bani Ziha, Bani Husafa, Bani Tabaot, Bani Kairos, dan semua itu memang dijaga. Buat orang-orang yang di selatan, tunggu dulu, kami nggak sama kayak engkau. Engkau bercampur, engkau membiarkan dirimu tidak murni, sementara kami berusaha untuk murni. Nah itu dia. Sejak ditolak, orang-orang Samaria mencoba berbagai macam alasan untuk mengganggu pembangunan Bait Allah di Yerusalem ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah dibangun, mereka kira mereka bisa pulih. Ternyata proses pemulihannya lama. Mereka udah berusaha loh membangun Bait Allah, tapi pemulihannya belum juga kunjung kelihatan. Maka mereka mulai mempertanyakan kenapa Allah membiarkan orang Israel berlama-lama di pembuangan Babel. Kenapa setelah kembali ke tanah air mereka juga pemulihan tidak kunjung terjadi. Jadi sama seperti Anda, seperti saya, seperti orang-orang Israel pada waktu itu, maunya cepat, maunya instan, maunya langsung jadi, nggak pakai proses. Sementara buat Allah jalanin dulu prosesnya, pemurniannya, relasinya, pemahamannya, ketaatannya, jalanin dulu. Pemulihan akan terjadi. Maka disebut Nabi Zakaria, arti nama Zakaria adalah Tuhan mengingat. Tuhan akan mengingat, Tuhan akan selalu ingat, Tuhan akan berpegang pada janjinya. Gak mungkin kalau semuanya sudah siap Allah mengingkari janjinya. Karena Allah adalah Allah yang setia. Saudara-saudara, semoga inspirasi dari video ini betul-betul memberi inspirasi buat kita. Hidup butuh proses, jaga kemurnian batin kita, jaga ketaatan kita. Kita sudah melewati banyak trauma, sembuhkan trauma itu. Kita sudah banyak makan asam garam, tapi berpeganglah pada Tuhan yang setia pada janjinya. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.